Semuanya kembali lagi bergabung lagi bersama saya di sini Leonardo Sirait di Gereja YouTube. Saat ini kita akan membahas sebuah video yang menurut saya menarik untuk diangkat ya, untuk dibahas. Ya, kita saksikan dulu ya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum memulai video ini, tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Gratis kok, nggak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Puji Tuhan, terima kasih. Saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dinar. Saya anak pertama atau anak satu-satunya. Saya mengalami kemurahan Tuhan dari waktu kecil ya. Saya memang dari kecil itu memang sudah agama Islam. Kedua orang tua saya Islam. Terus saya itu sekitar umur kelas 3 SD itu memang mengalami banyak sekali masalah di dalam keluarga kami gitu. Dari mulai bapak saya ada masalah dalam pekerjaan, terus ibu saya juga ada problem lah dari keluarganya. Lalu pas saya mau masuk kelas 4 SD itu kami mengalami sebuah mungkin orang tua saya itu mengalami rumah tangga yang diambang perceraian waktu itu. Karena saya juga nggak tahu masalah mereka apa. Jadi pas saya sekolah, pas pulang, saya nggak tahu kalau rumah itu udah berantakan. Saya di situ nggak tahu apa yang terjadi, bapak sama mama saya mungkin habis ribut besar atau gimana. Tapi di situ posisinya ibu saya sudah tidak ada, udah nggak ada di rumah. Lalu bapak saya cuma hanya bisa diam. Saya tanya waktu itu, Mama kemana? Saya bilang gitu. Tapi bapak cuman diam aja, cuman ya kayak gimana ya? Di situ posisinya bapak kayak sedih, tapi juga masih emosian karena bapak juga masih marah-marah saat itu. Saya masih hanya terdiam ngelihat kondisi rumah yang berantakan. Bahkan saya nggak tahu ada apa gitu. Pas udah berapa jam baru saya tanya lagi sama bapak saya, kalau mama kemana. Lalu kata bapak, mama udah pergi, jangan ingat-ingat lagi. Nah di situ saya bilang, kenapa kok mama pergi? Kenapa nggak bawa Nisa gitu, saya bilang. Karena kan saya tahu mama saya itu sayang banget sama saya. Karena saya kan anak satu-satunya. Lalu kata bapak, iya biarin aja mama pergi, nggak usah diingat-ingat lagi, katanya gitu. Di situ saya langsung sedih ya, nangis. Sebagai anak, saya nggak pernah ngalamin kayak begini, apalagi mama saya pergi gitu. Terus bapak saya bilang, udah pokoknya kita kehidupan kita sekarang berdua, jangan ingat-ingat mama lagi, katanya gitu. Tapi nggak ada alasan kenapa mama pergi gitu, dibilang bapak juga. Lalu berhari-hari tuh saya jalani tanpa mama di rumah. Bahkan saya sekolah pun jadi kayak nggak fokus gitu kan. Saya sering nangis. Akhirnya saya nggak sekolah gitu kan. Jarang sekolah. Terus dalam sebulan mama saya pergi ini, tiba-tiba ada yang datang ke rumah. Nah, pas datang ke rumah itu orang nggak dikenal, bilang katanya kalau rumah ini udah dijual, katanya gitu. Saya sama bapak saya kan kaget. Karena nggak ada pemberitahuan apa-apa gitu, itu rumah kami gitu, masa kami terusir dari rumah kami sendiri. Nah itulah awalnya pertama kali kesengsaraan saya. Karena kenapa, di situ saya sudah tidak sekolah, tidak udah tidak punya tempat tinggal. Kami pergi dari rumah itu
dengan bawa pakaian aja gitu. Karena memang barang-barang kan udah dibawain semua gitu sama mama saya. Lalu saya pergi sama bapak saya di situ dengan posisinya ya, saya kan masih kecil, saya nggak tahu harus kemana gitu. Bapak saya pun saudara juga kan nggak ada yang mau terima karena di saat kami ke tempat saudara kata mereka ya gimana mau nampung katanya gitu. Akhirnya kami ya udah daripada nggak tahu mau kemana kami jalan aja terus sampai nggak tahu tujuan arah. Ya, kami berhenti itu di pos kamling, pos yang buat jaga malam gitu kan. Lalu di situ bapak keadaannya sakit. Bapak memang kan punya penyakit asma ya. Di usia saya segitu itu saya bingung gitu. Mau gimana? Apa yang harus saya lakukan? Saya juga nggak tahu karena saya bingung di situ. Bapak saya sakit sampai saya nggak tega lihatnya. Akhirnya saya bilang sama bapak, tunggu sini ya Pak. Nisa mau keluar dulu gitu nyari bantuan. Lalu saya jalan aja tuh ketemu ini ya warung makan. Nah, pikir saya mungkin dia bisa nolong karena memang kan kami kan nggak makan kan dari pagi itu posisinya sore. Saya bilang, Bu, saya bisa kok nyuci-nyuci piring, tapi saya minta nasi ya buat bapak saya bilang gitu sama ibu warungnya. Terus kata ibu warungnya, ini ibu bungkusin aja buat kamu sama bapak kamu, tapi nggak usah bayar. Udah kamu nggak usah nyuci-nyuci piring, udah langsung aja pulang gitu katanya. Ya udah saya di situ bilang terima kasih ya Bu, saya bilang gitu. Akhirnya saya bawa nasi ke bapak saya udah kondisinya udah makin buruk ya di situ napasnya juga udah gimana ya ngos-ngosan gimana gitu. Ya di situ takut banget sampai saya pas bawa nasi itu saya bilang Pak makan Pak saya bilang gitu. Nanti Nisa keluar lagi nyari buat obat gitu buat beli obat. Saya bilang di situ bapak saya cuman bilang ya Neng hati-hati ya Neng bapak lagi sakit gini katanya gitu kata bapak. Lalu ya puji Tuhan pas habis itu kan kami jalan lagi karena kan mau ada orang yang ronda. Mau ada yang ronda kami ya nggak enak di situ karena kata dia ayo keluar dari sini ya soalnya kami mau ronda katanya gitu ya udah kami jalan lagi malam tuh kan akhirnya kami tidurlah di emperan toko gitu kan terus kami jalani itu berhari-hari berminggu-minggu sampai apa yang kami bawa itu satu apa dua tas itu kan pakaian sampai untuk makan aja harus menjual pakaian gitu waktu itu sampai saya bilang Bu saya tukar pakaian ya untuk beli untuk nasi saya bilang gitu sama orang-orang sampai akhirnya di tas itu udah hampir habis kami bertahan sampai kami jalan sampai nggak tahu lagi kemana. Pokoknya kami dari tempat ibadah tuh masjid ya, kami tidur di situ. Akhirnya kata yang marbotnya, ya udah tidur di sini nggak apa-apa, tapi nggak boleh di dalam gitu. Akhirnya kami di pelataran masjid itu. Nah, sampai kira-kira sebulan lebih lah kami di situ bantu-bantuin bersih-bersihin gitu kan. Puji Tuhannya memang kadang-kadang ada yang kalau orang apa ibadah itu di situ di masjid itu suka ada yang kasih makanan tapi nggak setiap hari gitu. Akhirnya kami bertahan di situ. Yang penting ada tempat neduh untuk eh, dari hujan gitu di situ. Sampai minum pun kami ya minum yang seadanya aja ya air keran yang di masjid itu kami minum karena kan kami nggak punya uang sama sekali di situ kan mau ngadu pun sama siapa gitu terus eh, singkat ceritanya kami bertahan di situ dan ada seseorang yang bilang sama bapak saya daripada anaknya terlantar di pelataran masjid kan nggak bagus dilihat orang katanya gimana kalau anaknya ikut saya aja ke pesantren gitu kata bapak saya ya sebenarnya sih bapak nggak mau gitu kan ngelepas saya karena eh, namanya saya sendiri gitu takut mungkin bapak tapi ya mau gimana lagi sampai kata bapak mungkin
biar Nisa juga sekolah gitu. Nggak mungkin kayak gini-gini terus gitu kata bapak. Memang situ saya nggak mau tadinya pisah sama bapak saya karena keadaan yang mengharuskan saya pisah sama bapak saya. Akhirnya saya ikut orang itu ke pesantren. Nah, waktu saya ikut, bayangan saya ini pesantren ini ya bukan ilmu agama aja gitu kan, kayak ada sekolahnya gitu. Ternyata pesantrennya ini bener-bener eh, apa tuh pedalaman banget gitu kayak tentang agama aja. Jadi tentang sekolah-sekolah dasar itu nggak dipelajarin. Di situ saya merasa nggak betah sih, tapi ya mau gimana gitu. Saya juga kasihan sama bapak saya, kata bapak saya, udah Neng jalanin aja daripada Neng juga di sini ngikut bapak tidur di mana-mana gitu. Di situ saya bertahan karena bapak saya bilang gitu aja. Akhirnya saya jalanin di pesantren itu ya hari demi hari dengan perasaan yang berat hati karena saya teringat mulut sama bapak saya. Saya suka mikirin apa bapak saya makan apa enggak gitu. Di situ saya mikirin terus tiap hari. Lalu sampai akhirnya bertahun-tahun saya di pesantren itu. Sampai bapak saya juga nggak jenguk-jengukin saya. Saya di situ nanya sama orang yang bawa saya ke pesantren. Saya bilang, Pak, gimana keadaan bapak saya? Kata yang bawa saya ini katanya, saya lihat di masjid masih ada kok, katanya gitu-gitu. Tapi kok bapak saya nggak pernah nengokin saya ya? Saya bilang gitu. Kata bapak itu ya mungkin nanti juga nengokin kali gitu, kata bapak itu. Akhirnya dengan hati yang eh, apa rasa sama bapak saya ini saya berat gitu kan. Saya selalu mikirin gitu. Akhirnya saya eh, selalu bilang waktu itu saya sholat ya. Saya bilang saya mau minta petunjuk buat kehidupan saya. Saya bilang gitu. Karena apa? Kehidupan yang kayak gini saya nggak ngerti gitu. Harus pisah dari bapak saya, di mana problem orang tua saya pisah dari ibu saya. Pokoknya di situ saya bener-bener di titik yang paling rendah banget. Saya minta petunjuk, saya bilang gitu. Gimana saya harus gimana gitu. Tapi selalu nggak pernah ada jawaban. Nggak pernah istilahnya misalnya mimpi kah apakah gitu. Saya pengen petunjuk kayak begitu. Tapi nggak pernah sampai kata pemimpin Pompesnya itu bilang, kamu banyakin zikir, banyakin sholat malam. Iya sih memang kalau malam saya nggak pernah tidur Pak, saya selalu sholat malam itu petunjuk, saya bilang gitu. Akhirnya satu ketika benar-benar saya tuh sampai nangis di dalam sholat saya tidur. Tidurnya itu ya posisi dari sholat saya itu kan, di situ saya tidur, tiba-tiba saya mimpi. Nah mimpinya itu anehnya itu di sebuah taman. Nah, tamannya itu saya lihat indah banget. Banyak orang-orang di situ di sekeliling yang saya lihat itu orangnya itu tertawa riang gitu kan, senang semua mukanya berseri-seri gitu. Saya lihat kok mereka senang banget ya. Coba kehidupan saya bisa senang kayak mereka gitu. Saya begitu di dalam hati saya. Saya lihat mereka lari-larian, main-main. Saya bilang ya ampun enak banget gitu kan. Di mana ini tamannya kok indah sekali gitu. Nah, ketika habis mimpi itu saya terbangun mau pagi ya. Di situ mau pagi, saya berencana mau menanyakan mimpi ini sama pemimpin Pompes. Saya mau tanya apa arti mimpi saya gitu. Nah, pas udah pagi saya ceritain semuanya mimpi saya. Saya bilang saya mimpi di sebuah taman, berharap itu biar dia tuh bisa menjabari apa yang mimpi saya ini yang semalam gitu. Saya ceritain, kata pemimpin Pompesnya ini, si bapak ini bilang gini, itu nggak ada mimpi kayak gitu katanya.
kamu harusnya mimpinya nggak kayak gitu. Itu nggak boleh itu kamu mimpi gitu, katanya. Lah, saya langsung bingung. Nggak boleh gimana, Pak? Kan saya memang mimpinya seperti itu. Makanya saya tanya sama Bapak, apa itu petunjuk apa gitu, saya bilang. Enggak, kamu nggak boleh mimpi kayak gitu, katanya. Harusnya kamu itu kan mimpinya lihat Ka'bah atau lihat apa gitu, katanya gitu. Lah, kan saya mimpinya nggak kayak gitu, Pak. Saya cerita yang mimpi saya di taman itu, Pak, apa artinya? Dan dia nggak mau menjawab. Dia bilang, udah itu berarti itu halusinasi kamu aja, katanya gitu. Pokoknya kamu tetap eh, sholat, tetap berdoa, katanya gitu. Ya udah, saya di situ nggak menemukan jawaban. Tapi di dalam hati masih bertanya-tanya, apa nih mimpi saya yang semalam saya lihat tuh kayak beneran ya gitu. Kayak saya tuh kayak berada di situ gitu. Akhirnya di dalam hati saya ini selalu bertanya-tanya dan nggak pernah ada rasa ketenangan, pengen ada rasa keinginan tahuan saya tuh makin kuat gitu. Siapa yang eh, bisa nunjukin mimpi ini apa gitu kan? Di situ saya sambil akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari pesantren, cari bapak saya. Karena pikir saya nggak bisa nih kayak gini terus gitu dalam hati saya. Karena nggak mungkin saya berjauhan terus sama bapak saya, sedangkan saya aja nggak tahu bapak saya itu makan atau enggak gitu. Jadi saya keluar dari pesantren dengan baik-baik. Saya bilang sama pemimpin pompesnya, kalau saya mau nyari bapak saya bilang gitu. Ya katanya, ya terserah kamu. Saya kan udah bilang sama kamu, kalau kamu sabar, mungkin nanti ada mukjizat, katanya. Mungkin kamu nanti dia didatengin sama terus dinikahin sama orang kaya, katanya gitu. Nah, saya kan posisi di situ juga kan masih di bawah umur gitu kan. Kata bapak itu bilang gitu. Saya bilang, enggak Pak, saya mau nyari bapak saya aja, saya kasihan, saya bilang gitu. Ya udah, dengan ilmu yang kamu pernah dapat di sini, kamu amalin ya, katanya gitu. Iya Pak, saya bilang gitu kan. Lalu saya nyari bapak saya ke tempat masjid yang waktu itu. Nah, puji Tuhan nih bapak saya di situ ada. Saya bilang sama bapak saya nggak mau lagi ke pesantren. Saya mau ikut sama bapak. Saya bilang, kata bapak, ya udah Neng, kita makan nggak makan, yang penting kita bareng-bareng gitu. Akhirnya saya karena di masjid itu ada marbot yang jagain itu orang baru, katanya kan kami nggak boleh lagi di situ. Ya udah, kami keluar dari masjid itu. Akhirnya kami ketemu sama seseorang yang punya rumah makan. Waktu itu pas lagi jalan berdua sama bapak saya dipanggil, dia bilang mau kemana dek, katanya. Ya saya nggak tahu mau kemana bu, karena saya nggak punya rumah sama bapak saya habis tadiannya tinggal di mana, katanya tinggal di masjid bu, saya bilang gitu. Oh ya udah gini aja, mau nggak tidur di warung saya, katanya gitu. Jadi nanti kamu bantu-bantuin bersih-bersihin atau buka warung gitu kan, nanti ada tiap bulannya saya kasih. Yang penting kamu sama bapak kamu ada tempat tinggal dan bisa makan gitu. Saya di situ seneng masih ada orang baik gitu kan yang nawarin saya untuk tinggal di warungnya. Akhirnya saya sama bapak saya tinggal di warung itulah sampai cukup lama. Sampai berapa tahun ya? Kira-kira 3 tahunan lah bantu-bantuin di warung itu. Sampai saya bisa akhirnya saya ya udah Bu, saya ngontrak aja, kan nggak enak di situ kan. Di warung makan itu kami cari kontrakan yang kecil-kecil yang satu petak gitu tapi deket dari situ gitu. Dan pada akhirnya pas saya masih bantu-bantuin ibu itu di situ saya usianya kan udah 17 tahun ya di situ. Nah, pas saya menjalani hari-hari dengan bantuin jualan ibu ini, bapak saya juga bantu-bantuin. Nah, saya kan eh, ketemu sama suami saya di sekitar lingkungan situ. Nah, di situ karena suami saya eh, dia pertama-tama ngelihat saya dan dia bilang tinggal di mana gitu kan.
ini di sini gitu. Karena saya nggak ada perasaan apa-apa, karena saya tuh nggak ada kepikiran untuk menikah, karena ya siapa sih yang mau gitu kan sama saya kan. Saya nggak punya apa-apa gitu. Saya juga dari keluarga yang bisa dibilang ya begini gitu kan, coba jadi cuci piring orang gitu. Akhirnya suami saya eh, dia ternyata serius gitu. Tapi saya nggak tahu waktu itu kalau dia itu agamanya Kristen, nggak tahu sama sekali. Karena pas itu dia bilang, saya mau nikahin kamu katanya. Tapi saya Kristen. Di situ saya baru tahu. Saya bilang, nggak mungkin lah. Saya bilang gitu. Karena kita kan beda agama. Saya kan juga Islam, kamu Kristen ya nggak mungkin. Saya kalau ikut kamu ya nggak mungkin. Di saat itu kayak gitu saya masih dengan pendirian saya waktu itu. Terus suami saya bilang, "Eh, enggak, saya nggak memaksa kamu untuk masuk," katanya gitu. Terus ya kita ini kah ini aja katanya gitu. Saya mau nolong kamu gitu. Saya kasihan sama kamu harus tinggal kayak begini. Ya udah kita nikah ini aja di bawah tangan gitu kan. Kalau Islam itu kan gampang ya nikahnya gitu. Dengan ada wali-wali aja gitu. Di situ saya bilang, emang kamu nggak apa-apa sama keluarga, sama mama gitu kan orang tuanya. Di situ dia ternyata berkorban ya demi saya. Dia meninggalkan keluarganya sama orang tuanya. Dan di situ orang tuanya pasti marah ya, karena melihat anaknya menikah, tapi nggak sesuai dengan keinginan orang tua, apalagi nikahnya nikah Islam gitu kan, bukan ngikut dia gitu. Di situ dia berkorban demi saya. Akhirnya kami menikah dengan ada wali kakek saya sama bapak saya waktu itu. Nah, setelah saya menikah ini, suami saya nggak pernah mempengaruhi saya tentang Kristen, nggak pernah. Jadi kami jalani sama-sama gitu. Saya ibadah Islam gitu kan, sholat apa gitu. Nah dia itu kalau tiap pagi baca firman, terus minggu gitu gereja, gitu aja. Nah sampai akhirnya itu kami jalanin itu kurang lebih setahun ya, setahun lebih. Nah di situ kan saya kan mengandung ya, mengandung. Saya biasa aja, suami saya baca firman, saya cuman di dapur dengerin dia gitu ya. Begitulah tiap hari, terus begitupun saya sholat dia di depan gitu. Gitu aja beransur-ansur gitu aja sampai usia kandungan anak pertama saya ini 7 bulan. Nah 7 bulan ini saya mengalami lagi penglihatan dari Tuhan. Itu untuk kedua kalinya. Karena yang pertama kalinya saya juga belum tahu itu apa. Nah, ini yang kedua kalinya lagi. eh jadi ceritanya pas saya tidur, tidur saya biasa aja gitu. Habis sholat saya tidur, suami saya juga tidur. Nah, di tidur ini tiba-tiba ada yang bangunin saya. Kayak bukan mimpi gitu, kayak dari posisi tidur, terus dibangunin duduk gitu. Nah, kayak gitu. Pas duduk itu saya ngeliat kok nggak ada yang bangunin saya. Perasaan tadi ada yang bangunin. Posisi saya itu duduk gitu. Tapi saya lihat suami saya di samping saya dia masih tidur. Terus saya siapa yang bangunin saya ya gitu kan. Oh, itu aja masih malam gitu. Nah pas nggak lama dari saya masih bingung itu tiba-tiba dari arah depan depan kamar itu ada sinar. Nah sinarnya itu aduh lama kelamaan ke depan saya. Nah itu benar-benar luar biasanya itu sampai silau banget. Silaunya itu sampai nggak bisa lihat, saya nunduk saking silaunya itu. Gimana sih kalau kita di senterin lampu sorot yang apa tuh? Yang terang banget lah gitu kan. Itu wah, lebih-lebih dari itu pokoknya. Sampai nggak bisa lihat, saya nunduk, terus suara datang. Nah, saya nggak bisa ngelihat cahaya itu secara mata ini terbuka karena memang benar-benar sinar itu silau sekali. Ada suara. Nah, suaranya itu bilang kayak gini sama saya. Hai anakku, anakku yang kukasihi, kau telah kupilih. Nah, dari situ saya dengar suara ini,
saya tiba-tiba nangis gitu. Nangis bener-bener nangis saya dikembalikan lagi di masa-masa yang dulu saya ingat mama saya ditanamkan kebencian sama mama saya karena mama saya nggak sekolah, saya putus sekolah. Saya nggak bisa lagi kayak teman-teman saya bermain apa segala macam. Di situ diingatkan kembali. Wah, di situ saya nangis sampai gimana nangis anak kecil kejar tuh nangis. Benar-benar nangis semuanya. Saya ingat mama saya pernah kutuk dia, saya pernah kata-katain dia gitu kan. Karena karena itu saya langsung saya bilang, saya harus mengampuni mama saya. Dalam hati kayak ada yang ngomong gitu. Karena memang selama saya ada kejadian orang tua saya itu memang saya benci sekali sama mama saya. Karena saya anggap itu dia itu yang bikin saya sengsara. Jadi selalu tertanam di hati saya. Nah, di saat saya nangis itu semua yang pernah saya alami, saya nggak sengsara sama bapak saya nggak makan, saya kemana-mana sama bapak saya. Di situ saya diteringatkan kembali, nangis. Akhirnya saya bilang, saya mau mengampuni mama saya. Nggak tahu tiba-tiba di dalam hati kayak ada yang ngomong gitu. Saya pun nggak tahu, kan saya nggak ngerti gitu. Apa yang saya alami ini nggak ngerti apa gitu kan. Lalu pas saya abis nangis itu, mulai perlahan saya nangis, tiba-tiba kayak ada yang niup di bagian kepala. Nah, itu berasa sekali. Sampai gimana sih kalau orang niup itu kan kayak adem ya di atas kepala itu. Kayak gitu kan. Nah, saya bilang, ih, kok nyaman banget gitu. Apa ini? Apa ini? Gitu di dalam hati masih bertanya-tanya kayak gitu. Nah, di situ saya masih diem aja. Kok enak banget ya, kayak apa yang saya rasa ini saya juga nggak tahu apa kan. Nah, setelah itu cahaya itu udah mulai membelakangi saya, redup perlahan-lahan. Nah, di situ saya pas paginya saya ceritain sama suami saya apa yang saya alami. Nah, suami saya bilang mungkin kamu lagi mimpi. Dia juga nggak mau istilahnya bilang-bilang tentang Kristen sama saya karena dia memang nggak mau sama sekali mempengaruhi saya. Lalu dia bilang, ayo kita ke rumah saudara saya kan ada itu tante dari suami saya. Saya ke situ, saya ceritain. Nah, tante saya dinangis. Dia bilang, Tuhan itu udah datengin kamu. Langsung kamu dipilih sama Tuhan untuk ikut dia, memperoleh keselamatan. Nah, di saat itu saya karena belum tahu sama sekali apa yang tante itu bilang, saya bilang cuma iya-iya aja gitu. Karena pikir saya gini, saya kan nggak pernah mengenal sama sekali Kristen tuh gimana. Dan saya juga nggak tahu pengajaran Kristen tuh gimana. Sama sekali nggak tahu. Lalu kata tante saya, itu Tuhan sendiri sudah datang sama kamu. Itu Tuhan mau menyelamatkan kamu. Katanya gitu. Sampai nangis-nangis tante saya. Saya bilang, oh iya ya Tat, katanya. Saya bilang gitu. Akhirnya kami pulang. Saya masih bertanya-tanya di dalam hati saya. Apa yang sebenarnya terjadi gitu. Di dalam yang saya rasain gitu kan. Tapi semenjak saya mengalami hal tersebut, saya tuh kayak gimana ya, nggak ada lagi rasa amarah sama mama saya. Biasanya saya tuh kalau ingat mama saya itu udah saya kutuk dia, saya kata-katain dia, pokoknya, saya bencinya minta ampun sama dia. Tapi semenjak itu yang saya alami, saya kayak kayak rasanya tuh kayak lebih tenang. Jadi saya lebih, walaupun teringat yang dulu-dulu, saya ya udah kayak biasa aja gitu, kayak mengampuni gitu. Terus berjalan dengan waktu, usia kandungan saya ini udah 8 bulan. Nah, semenjak hal itu terjadi, saya tetap bertanya-tanya di dalam hati saya harus apa gitu. Kalau memangnya Tuhan kasih jalan gitu,
saya harus apa ini? Saya harus apa dulu gitu. Nah, pas suami saya hari Minggu itu kan mau pamit dia ibadah. Nah, tiba-tiba tuh kok saya bilang, saya boleh ikut kamu nggak? Saya bilang gitu. Kamu ngapain ikut saya? Saya mau gereja, kata suami saya. Ya nggak apa-apa, mau ikut aja. Itu saya nggak tahu, di luar kendali saya. Tiba-tiba tuh saya pengen ikut aja gitu. Nah, akhirnya saya ikut sama suami saya. Saya pas masuk itu bener-bener saya tuh nggak pernah nginjek gereja ya gitu ya kan. Apalagi tahu tata cara ibadah atau apa orang Kristen tuh saya benar-benar nggak tahu. Di situ saya duduk, saya melihat puji-pujian ya kan. Mereka menyanyikan puji-pujian. Di situ saya merem ya. Saya tapi kok ini kok puji-pujiannya nyanyinya lagunya gitu kan. Kok bikin tenang banget ya di hati saya gitu. Saya ngomong aja di dalam hati saya gitu. Kok tenang banget ya. Ini kok nyanyian mereka kok bisa menyentuh hati saya. Saya kok jadi merasa tenang. Akhirnya saya nangis di situ, nangis sendiri. Sampai akhirnya Bapak Gembala yang ada di gereja itu bilang siapa yang mau didoakan maju ke depan gitu kan ke altar. Nah, saya nggak tahu tiba-tiba saya diri dan mau ke depan altar itu. Suami saya aja kaget, kamu mau kemana gitu, kata tante saya juga gitu. Tapi saya tiba-tiba langsung ke depan. Nah, pas ke depan itu dengan hamil tua kan, saya udah mau dikit lagi mau melahirkan. Saya ke depan, pas saya didoain itu sama Bapak Gembala di sana, oh di situ saya nangis, luar biasa nangis. Saya teringat semua apa yang saya alami di masa kecil. Saya nggak pernah sekolah, saya nggak pernah ngalamin main-main kayak teman-teman saya. Di situ saya nangis. Bahkan saya nangis kenapa mama saya pergi ninggalin saya. Di situ saya nangis. Nangis semuanya, teringat semua. Pas habis didoain itu saya bilang saya mau mengampuni mama saya. Dulu saya sama sekali nggak bisa mengampuni dia. Tapi sekarang saya mau mengampuni dia. Saya terima kalau saya nggak sekolah. Saya terima. Mungkin emang udah nasib saya gitu. Habis saya didoain itu saya hampir pingsan sampai ditolongin sama suami saya. Nah, sepulang kami dari gereja tersebut, saya bilang sama suami saya, hati saya sudah mantap. Kenapa saya bilang hati saya sudah mantap? Karena habis kejadian yang saya ceritain itu, saya mengalami benar-benar ketenangan. Bahkan waktu saya masuk ke gereja, mendengarkan puji-pujian, di situ juga saya mengalami ketenangan. Seperti ada pengharapan gitu di depan. Beda sama sewaktu saya menjalani kehidupan saya waktu kecil di pesantren. Benar-benar saya gak pernah dapat petunjuk apapun. Hati saya masih dipenuhi dendam, hati saya masih nggak tahu ke depannya gimana. Pokoknya di situ campur aduk. Tapi setelah saya mengalami semuanya dan saya masuk ke dalam gereja, saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Padahal saya nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi sama saya. Di situ saya bilang sama suami saya. Lalu suami saya bilang, karena di Kristen itu nggak boleh dipaksa. Kalau emangnya kamu dari hati kamu, katanya, ya kamu jalanin aja, kata suami saya. Suami saya bilang gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mau dibaptis. Saya nemuin Bapak Gembala, saya minta dibaptis. Nah, memang posisinya saya kan masih hamil tua kan, dikit lagi mau melahirkan.
Akhirnya saya udah ditentuin jadwalnya untuk dibaptis itu sore waktu itu jam 5. Nah itu kalau nggak waktu itu tanggalnya saya masih ingat, sebelum tahun baru, sebelum Natalan, waktu itu tanggal 23 kalau nggak salah. Nah, pas saya mau pembaptisan ini, ternyata iblis itu nggak tinggal diam. Tiba-tiba ini keluarga dari bapak saya, yaitu kakek saya ini, mereka datang ke kontrakan kami. Karena mereka tahu nih kalau saya ini mau masuk Kristen. Nah, mereka bawa banyak sekali pasukan, saudara-saudara saya yang lain gitu kan. Mereka datang berbondong-bondong mau menghakimi saya gitu. Terus saya bilang, kenapa kakek, kenapa datang saat ini? Kenapa nggak dari dulu? Saya bilang, kenapa kakek membiarkan saya harus tidur di jalanan, tidur di mana-mana? Saya bilang gitu. Tetap mereka itu bilang, kamu ngapain ikut-ikut? Katanya, lu ngapain gitu kan? Dia bilang gitu. Mau jadi kafir katanya. Pokoknya terus mereka tuh ngata-ngatain, mau menghalangi saya untuk datang pembaptisan. Sampai pokoknya suami saya itu sampai hampir mau melawan mereka gitu kan. Karena siapa yang nggak terima, rumahnya itu rumah kontrakan kami itu dikepung sampai dilempar-lempar segala macam. Suami saya di situ sudah mau emosi, tapi saya bilang nggak usah. Saya bilang kita tetap jalan aja. Sampai mau sore itu, aduh, udah 1/2 jam lagi gitu kan. Saya udah siap-siap sama suami. Tapi mereka masih di depan, masih neror kami itu. Nah, pas saya keluar dari buka pintu ini rumah, kakek saya bilang, pokoknya lu nggak boleh gitu. Ngapain lu masuk Kristen gitu-gitu. Situ saya cuman hanya bisa nangis di dalam hati saya, Tuhan, tolong saya Tuhan, saya mau datang. Tuhan, jangan ada yang halangi Tuhan, saya bilang gitu. Lalu mereka tetap menghalangi kami. Kami tetap aja tuh jalan. Sampai kaki saya tuh kotor ya, kena lempar-lemparan tanah waktu itu. Posisinya saya udah perut besar gitu kan. Mereka mau mengapain saya gitu. Loh di situ saya cuma hanya bisa, oh Tuhan tolong Tuhan. Sampai mereka ikutin di perjalanan kami. Saya bilang, waduh Tuhan, mereka masih ngikutin Tuhan. Gimana nanti kalau mereka ikut ke gereja dan buat kerusuhan gitu. Saya dalam hati ya bilang gitu, saya aduh Tuhan Tuhan tolong. Akhirnya setengah perjalanan kami mau nyampe ke gereja, udah nggak ada mereka. Mereka nggak ikutin lah. Itulah kuasa Tuhan yang luar biasa. Sampai saya masuk ke dalam gereja, Bapak Gembalanya bilang, kenapa? Karena kan memang posisi saya memang kotor waktu itu karena kena lempar-lemparan. Nggak apa-apa, Pak, saya bilang. Cuman ada sedikit masalah aja tadi. Oh ya udah yang penting nggak apa-apa gitu kan. Puji Tuhan ya, saya sampai di gereja itu, akhirnya saya dibaptis. Nah, dalam pembaptisan itu memang yang saya rasain begitu saya keluar dari air pembaptisan itu seperti terang. Saya seperti ada di dalam gua yang di dalam air itu saya kayak di dalam gua pas saya timbul ke atas, saya ngeliat kayak lubang cahaya di atas itu. Penglihatan saya pas waktu dicelup, terus terus saya di apa? Begitu di atas kolamnya itu saya udah setelah dicelup itu saya melihat kayak lubang cahaya itu di situ. Eh, kayak banyak ini ya, banyak apa tuh hewan-hewan di atas itu seperti saya kalau kayak burung-burung merpati ya, putih-putih gitu kan. Eh, apa itu ya kan banyak banget. Padahal saya tahu itu di gereja gitu, di dalam gereja. Tapi yang saya lihat kayak gitu. Situlah saya bilang, Tuhan, terima kasih. Ternyata ada yang bisa membuat saya tenang.
yaitu di dalam Tuhan. Nah, setelah saya dibaptis, kata Bapak Gembalanya, berarti anak kamu sudah Kristen. Karena memang ini yang dibaptis bukan satu orang, melainkan dua orang. Nah, puji Tuhannya, saya setelah dibaptis, saya melahirkan. Ya, kami menjalani kehidupan kami dengan sukacita. Dengan, ya, walaupun eh, ya sedikit tenang. Karena apa? Keluarga dari saya gak ada lagi yang ganggu. Meskipun mereka itu mau mencari-cari kami kemana-mana, tapi saya tuh memutuskan untuk pergi dari mereka, biar jangan ada masalah lagi gitu. Kami jalani hari-hari kami, rumah tangga kami, sampai kami dikaruniakan anak dua sampai saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa yang saya rasakan. Banyak, banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa. Benar, saya bisa mengampuni mama saya bisa merasakan ketenangan meskipun saya ini nggak apa ya, nggak punya apa-apa gitu. Sekolah juga enggak, SD aja nggak lulus gitu. Tapi Tuhan itu kalau setiap saya baca firman, kayak ada yang nyemangatin saya di firman itu. Itu yang saya rasain. Dan sampai kesaksian terbesar saya itu ketika anak saya yang pertama ini yang laki-laki, dia kan sudah SMP ya sekarang, puji Tuhan. Dan anak saya ini karena waktu itu pandemi itu kan nggak bisa perpisahan waktu SD. Dan sekolah sekolah pun mau masuk SMP harus melalui ini ya apa daftar online. Nah, di situ saya bilang, Tuhan, anak saya mau sekolah daftar online. Saya mohon sama Tuhan biar masuk negeri. Karena apa? Saya bilang, kalau masuk negeri itu kan istilahnya nggak bayaran gitu. Dan kami juga eh, bisa lah gitu kan untuk dia sekolah-sekolah untuk ini beli buku-buku tulis mah gitu. Tapi kalau namanya di swasta nggak mungkin Tuhan. Karena kan suami saya kan pekerjaan saat ini driver ojek online. Dan saya juga berjualan kecil-kecilan. Nah, di situ saya daftarin anak saya. Pas malam tuh linknya itu udah dibagiin jam 12 malam. Saya jam 12 malam sampai nggak tidur saya berdoa sama Tuhan biar anak saya ini masuk negeri gitu, keterima. Karena kan jalurnya itu kan ada tiga waktu itu. Nah, kalau yang anak saya ini saya ikutin ini waktu itu jalur miskin. Karena saya kan udah bilang sama RT RW, saya minta surat keterangan miskin, surat tidak mampu gitu kan. Nah, saya daftar anak saya ini pas besoknya itu pengumumannya kan udah harusnya udah keluar. Saya lihat nama anak saya cek gitu kan. Ternyata nggak ada, nggak ada. Saya bilang, oh Tuhan, nama anak saya nggak ada ya Tuhan, gimana ini Tuhan? Gitu. Saya bilang. Lalu yang keduanya itu kan besoknya, tapi jalurnya itu zonasi. Nah, zonasi ini kan yang terdekat dari sekolah. Kebetulan rumah kami dekat dari sekolah SMP itu. Ya pasti dalam hati, wah pasti nih anak saya masuk nih, karena kan mendukung kan zonasi. Kalau harus saya daftarin lagi secara online. Nah, besokannya saya lihat pengumumannya ada nama anak saya. Di situ saya senang sekali. Saya bilang sama anak saya, nih Bang, ada nih nama kamu gitu. Saya bilang. Dia pun senang kan. Iya mama aku sekolah ya katanya. Iya nak nih. Ternyata jadi itu nggak di situ doang pengumumannya. Rupa-rupanya itu berjalan terus.
posisinya. Waktu itu posisi anak saya namanya ada ke-8, tiba-tiba makin mundur, lah udah 30 lebih gitu kan. Sampai akhirnya pas sore saya cek-cek terus, lama-lama udah ke 80, sampai akhirnya udah nggak ada lagi namanya karena kesusul sama yang lain. Oh Tuhan, dalam hati saya, Tuhan, kenapa ini Tuhan? Kasihan banget anak saya bilang. Kasihan sekali anak saya nggak sekolah, Tuhan. Dari mana saya ya Tuhan, saya bilang. Di situ pun anak saya nangis saja. Mama saya nggak sekolah ya katanya. Nggak ada nama saya. Iya nak, mau gimana ya nak ya, nama kamu nggak ada. Mama saya bilang gitu. Lalu saya berusaha sabar, nenangin dia. Meskipun sebagai orang tua pasti sedih sekali. Sedangkan pendaftaran sudah tutup. Di situ nggak ada harapan untuk anak saya masuk ke negeri. Saya sambil tanya-tanya swasta yang dekat dari rumah ya, yang minimal bisa naik angkot 1 kali gitu kan. Saya lihat di situ mahal-mahal sekali. Mau bayar formulir aja, mau pendaftaran harus keluar uang 200.000. Terus uang pembangunan, uang segala macam ditotal-totalin sampai banyak gitu. Saya bilang, aduh Tuhan, saya nggak kuat Tuhan. Dari mana? Saya bilang gitu. Kehidupan kami aja seperti ini, ada untuk makan gitu, untuk bayar kontrakan. Lalu saya bilang, ya Tuhan, masa anak saya nggak sekolah Tuhan? Walaupun saya nggak sekolah dari kecil ya Tuhan, jangan biarin anak saya nggak sekolah Tuhan. Saya bilang gitu terus. Sampai saya bilang, nak sabar ya nak. Mungkin kalau nggak tahun ini kamu sekolah, mungkin tahun depan ya nak. Saya bilang gitu sama anak saya. Terus kata anak saya, teman-temannya itu udah nanya-nanyain, kamu masuk sekolah mana gitu. Lalu anak saya cuma bisa diam dan nangis. Dia bilang dia belum ada sekolahan ya. Saya bilang tenang ya nak, tenang. Tuhan itu pasti tolong, saya bilang. Sampai akhirnya 2 minggu anak-anak pada belajar online kan, daring. Anak saya belum belum sekolah, belum keterima dimanapun. Saya masih tetap berdoa siang dan malam buat anak saya. Saya bilang, Tuhan, jangan biarkan anak saya nggak sekolah, Tuhan. Jangan, saya nggak apa-apa nggak sekolah Tuhan dulu, tapi jangan biarkan anak saya, Tuhan. Saya bilang. Lalu di saat saya berjualan, saya ketemu seseorang yang nggak saya kenal. Dia pun nggak kenal sama saya. Dia itu tanya sama saya, anaknya udah berapa gitu kan. Saya bilang udah 2. Terus dia tanya sekolah di mana. Saya bilang yang satu belum sekolah Pak, harusnya SMP. Saya bilang, ya saya terus terang aja di situ saya cerita. Lalu bapak ini bilang, anak ibu harus sekolah bu, katanya. Ya gimana Pak? Kalau masuk ke negeri udah nggak bisa Pak, kan udah tutup semua, mereka udah pada belajar, saya bilang. Lalu bapak ini bilang, anak ibu harus sekolah. Nanti saya masukin ke sekolah yang di dekat rumah ibu. Di situ saya masih gak percaya. Saya bilang mana mungkin gitu kan. Karena sekolah negeri kan nggak bisa gitu. Apalagi karena udah belajar gitu. Nah, habis ketemu sama bapak ini, dia minta nomor telepon saya. Dan dia 3 hari kemudian dia nelpon. Dia bilang, Bu, tolong siap-siapin perlengkapan anaknya ya, katanya surat-surat anaknya. Saya kira itu bohong gitu. Ternyata
Dia benar bilang anak ibu udah sekolah di sini, Bu, katanya. Aduh Tuhan, saya di situ bilang ya Tuhan, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Saya benar-benar cara Tuhan yang luar biasa pakai agar anak saya bisa sekolah. Sampai saya bilang sama anak saya, nak kamu sekolah, nak ada yang masukin kamu sekolah. Di situ benar-benar saya bilang Tuhan, dengan orang yang saya tidak kenal, Tuhan bisa mengadakan mukjizat gimana pun caranya. Tuhan gak biarkan anak saya nggak sekolah. Di situ saya berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan baik di dalam kehidupan saya. Sampai akhirnya anak saya belajar secara online. Dia senang sekali. Meskipun dengan keadaan pandemi, semuanya saya lakukan untuk anak saya. Apa yang saya bisa jualan, saya jualan. Saya masak apa yang saya bisa. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu kasih jalan buat kebutuhan rumah tangga kami. Walaupun orang-orang takut untuk keluar waktu PSBB pertama, saya tetap ngantar makanan kemana-mana. Karena saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya cari uang untuk anak saya. Saya cari uang bantu-bantu untuk anak saya. Tuhan gak biarin saya sakit, saya bilang gitu. Makanya saya mengalami kemurahan Tuhan tuh luar biasa. Dari saya kecil, saya dipanggil oleh Tuhan dan terpilih. Bahkan sampai Tuhan adakan mukjizat, anak saya bisa sekolah, itu semua kemurahan Tuhan. Tuhan pakai siapapun dengan caranya yang luar biasa. Nggak sia-sia. Saya berdoa siang dan malam agar anak saya bisa sekolah. Tuhan itu baik. Sampai saya bilang sama anak saya, belajar yang pinter ya nak. Karena Tuhan itu baik, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saya bilang, di situ dia senang sekali. Sampai dia bilang akhirnya aku sekolah ya mak, katanya. Meskipun walaupun belajar online di saat itu, anak saya belum punya seragam waktu itu kan. Sampai ditegur gurunya waktu nge-zoom masih pakai pakaian SD. Sampai dibilang sama gurunya, Hizkia belum punya seragam yang SMP. Saya bilang iya Bu, nanti saya lagi kumpul-kumpulin uang untuk beli seragamnya. Saya bilang di situ anak saya nggak malu gitu kan. Tetap dia masih pakai SD, seragam SD. Itulah kemurahan Tuhan yang saya rasakan. Benar-benar Tuhan itu luar biasa buat kehidupan kami. Benar, gak ada sedikit pun di hati kami ini mengeluh kesah sama Tuhan. Karena semua apa yang terjadi itu benar pertolongan Tuhan. Jadi kita mau ngeluh apa gitu sama Tuhan. Tuhan itu udah baik sama kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan demi apapun, karena saya sudah mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena saya yakin Tuhan itu datang membela di saat kita sendirian, di saat orang-orang gak ada buat kita, tapi Tuhan datang bela. Bahkan di saat kita jatuh pun Tuhan yang mengangkat kita. Saya sudah mengalami semua pertolongan Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan saya. Sehingga Tuhan boleh pakai saya bisa bantu-bantu suami saya dengan berjualan makanan. Apapun saya lakukan
untuk anak-anak saya, untuk kebaikan anak saya dan keperluan anak-anak saya. Mungkin itu yang bisa saya sharing di dalam grup di gereja YouTube ini. Marilah kita sama-sama selalu mengucap syukur apapun yang menjadi keadaan kita. Kita mau selalu mengucap syukur sama Tuhan. Itu aja kesaksian dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, sekian video ini. Apa pandangan saudara tentang hal ini? Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan juga subscribe channel ini. Dukung channel ini untuk mencapai 1 juta subscriber. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.